dengan misalkan menggunakan ketika menyampaikan materi dalam pembelajaran daring mengenai kisah Al-Luqman ini dengan menggunakan video interaktif atau nanti dengan menggunakan PPT animasi mengenai Al-Luqman. Begitu Pak, ini hanya saran. Nanti kalau misalkan Bapak memang kekeh ingin di PAI-nya penelitian yang mengenai afektif sikap, dari video-video itu terlihat kok Pak, Bapak bisa mengobservasi apakah anak-anak secara lancar menceritakan tentang Al-Luqman, apakah anak bisa menyimpulkan terkait dengan kisah-kisah Al-Luqman, seperti itu. Bapak bisa membuat instrumen berupa observasi, penilaian refleksi terhadap peserta didik. Itu bisa dijadikan base, Bapak. Itu izin bersaran saja, Pak Denny. Alhamdulillah, terima kasih Bu Titi atas sarannya. Ini insya Allah menjadi solusi bagi kami yang baru mengajar ini. Terima kasih Bu Titi dan Bu Lisa. Semoga Sama-sama, sehat selalu. semangat Pak Denny ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Denny untuk pertanyaannya, dan terima kasih Bu Lisa serta Bu Titik untuk jawabannya, untuk sharingnya. Silahkan kepada Bapak Ibu guru yang lain, apabila ada yang memiliki masalah atau kendala dalam penelitiannya, di-share saja pengalamannya agar kita juga bisa dapat saling sharing, kita dapat saling berbagi dan mengetahui masalah-masalah apa gitu yang sebenarnya terjadi di lapangan tentang penelitian tindakan kelas di masa pandemi seperti ini. Ibu mohon maaf, izin Bu. Izin nanya lagi mumpung masih belum ada yang nanya. Ya, Boleh. silakan. Bagi saya, pada Bu Titik khususnya. Ini kan saya 4 rombel. Apakah semua rombel yang menjadi objeknya atau cukup 1 rombel? Gitu. Terima kasih. Izin menjawab ya Pak Muhammad Denny. Cek Pak, 1 rombel saja kalau bisa Pak. 1 rombel saja mana kelas yang mohon maaf paling parah nilai KKM-nya. Itu bisa dijadikan basic data untuk PTK Bapak. Siap Bu. Terima kasih Bu Titi. Sama-sama Pak Denny. Ya. Jadi 1 rombel saja ya Pak ya, tidak usah ke 4-4-nya sarannya. Silakan Bapak Ibu guru yang lain, apabila ada yang ingin bertanya atau sharing pengalamannya, sehingga nanti ketika sudah membuat bab 1 atau bab 1 di pendahuluan ini bisa berjalan dengan lancar, seperti itu. Karena mungkin biasanya sih kendala-kendala itu akan muncul ketika kita sudah mulai menuliskan ya, gitu. Biasanya seperti itu. Baik, ada lagi kah yang ingin bertanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, saya Hafsah Hadidah dari Sekolah Darushifa. Ya, Ibu Hasfah, silahkan. Iya. Sebelumnya Bu Lisa dan Bu Titik, saya mohon bantuannya.
di sekolah saya kan sebelumnya saya pernah mengikuti PTK di tempat kuliah saya. Nah, kebetulan sekali saya memegang kelas 1. Nah, untuk di kelas 1 ini saya udah mencoba beberapa kali siklus gitu. Tetapi ternyata ada siswa dari sekolah saya itu yang berkebutuhan khusus atau kurang dari kemampuan teman-temannya yang lain. Yang ingin saya tanyakan, jika siklus saya tidak mencapai, itu udah beberapa kali saya lakukan, itu sebaiknya seperti apa ya gitu Bu? Karena kemampuannya dia berbeda dengan teman-teman yang lain gitu. Mohon penjelasannya Bu Lisa dan Bu Titik. Baik, saya ulang ya Bu ya pertanyaannya. Jadi pertanyaan Bu Hasfah ini dari Syifa ternyata sudah mencoba beberapa siklus. Ternyata hasilnya itu memang masih ada yang kurang atau mungkin bisa dikatakan beberapa siswa tersebut itu memiliki kemampuan yang memang kurang ya Bu ya. Itu bagaimana Bu Lisa atau Bu Titik untuk mengatasinya seperti itu. Ini kurang lebih tadi hampir sama seperti pertanyaannya Pak Yuwono sepertinya. Silakan Bu Lisa. Baik, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya Bu Hafsah. Sebelumnya, apakah hanya siswa itu sendiri Bu yang memang nilainya belum mencapai KKM? Ya, ada kurang lebih di kelas itu saya ada kurang lebih 5 ya Bu. Cuma dari 5 siswa ini yang benar-benar parah ada sekitar 2 orang, karena saya udah usahakan dengan yang soal sesuai gitu, tapi tetap dia tidak bisa menyelesaikan soal itu gitu. Istilahnya saya lebih kasih soal yang sesuai tapi lebih mudah gitu untuk anak yang sekelasnya dia gitu. Ya, baik Ibu. Sebelumnya lagi Ibu dalam satu kelas itu ada berapa siswa ya Bu ya? Ada 25. Ada 25 siswa, jadi yang masih bermasalah kira-kira itu 5 siswa. Ya. Nah, sebelum dilakukan penelitian ini, apakah sebenarnya terlihat Bu siswa-siswi yang memang meningkat gitu kemampuannya? Betul. Ada. Nah, menurut penelitian tindakan kelas sendiri itu sebenarnya bukan untuk sebenarnya jika semua siswa yang meningkat kemampuannya itu sangat baik. Ya. Ya Bu ya, itu sangat baik. Tapi jika memang hanya beberapa atau berapa persen saja yang masih belum meningkat, itu sudah dapat dikatakan bahwa metode yang kita lakukan itu sudah berjalan dengan baik seperti itu Bu, karena memang hanya misal dari 75% siswa ini masih kurang pemahamannya. Nah, ternyata setelah dilakukan siklus pertama, siklus kedua ternyata naik. Jadi hanya sekitar 10% saja nih siswa yang masih kurang, tetapi yang lainnya sudah dalam masuk kategori yang baik ataupun sangat baik. Nah, itu berarti kalau menurut saya memang sudah berhasil dalam penelitian tindakan kelasnya. Hanya saja nanti tinggal dianalisisnya saja Bu di bab 4. Kalau mengapa masih ada 5% atau 10% siswa yang masih belum meningkat, mungkin salah satunya adalah kemampuan menangkap atau pemahaman dari siswa tersebut yang berjumlah sekian itu yang memang lebih lambat daripada anak-anak pada umumnya dan sebagainya. Seperti itu Bu. Jadi kalau menurut saya selama itu ada peningkatan, apalagi peningkatannya cukup signifikan dari 75% yang kurang menjadi hanya 10% atau bahkan 5%, itu berarti memang sudah berhasil gitu Bu penelitian tindakan kelasnya. Menurut saya, apakah ada tambahan lagi dari Bu Titik?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Hafsah Hadidah, Ya, tadi sebetulnya sudah dijelaskan oleh Mbak Lisa, sudah tepat ya. Sebetulnya PTK itu tidak harus semua siswa berhasil. Dalam beberapa kasus atau pengalaman kami ketika melakukan PTK, biasanya PTK ini coba dicek 75% siswa sudah mencapai KKM atau sudah mencapai target pembelajaran kita dapat menganggap ini sudah berhasil. Artinya tidak semua 100%, misalkan ada 20 siswa di kelas, kemudian harus mencapai KKM semua. Tidak, Ibu. Tidak apa-apa. Kalau 75% dari 20 siswa itu sudah mencapai KKM, kita sudah dianggap berhasil terhadap siklus yang kita lakukan atau treatment yang kita lakukan. Begitu, Bu Hafsah. baik Bu Titik, terima kasih sudah cukup jelas. Alhamdulillah. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bu Lisa dan Bu Titik. Jadi ternyata apabila memang ada beberapa siswa yang memang sudah dilakukan beberapa kali siklus belum berhasil, itu tidak apa, selama jadi menurut Bu Titik bahwa minimal 75% siswa tersebut ada peningkatan, dapat dikatakan bahwa penelitian tindakan kelas yang kita lakukan itu sudah cukup berhasil. Seperti itu. Adakah lagi yang ingin bertanya? Bapak dan Ibu, silahkan saya buka pertanyaan. Saya buka untuk sesi tanya jawab yang kedua. Baik, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudianto dari SDN Sukapura 02, Ibu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya coba mau melanjutkan pertanyaannya Bu Hafsah. Misalkan ada kasus seperti ini, Bu. Kita punya target pribadi ya, Bu ya. Dalam penyusun PTK itu misalkan punya target pribadi ingin 85% 85% peserta didik nilainya mencapai KKM atau melebihi gitu, seperti itu. Kemudian pada siklus pertama anggaplah sudah melewati 75% jumlah siswa yang mencapai KKM atau melebihi. Kemudian katakanlah di siklus kedua sudah mencapai 80. Namun di siklus ketiga ternyata target yang 85% itu belum tercapai. Gitu, Bu. Apakah PTK kita itu sudah dinyatakan berhasil atau belum? Seperti itu pertanyaannya. Kemudian tadi menanggapi pertanyaannya Bu Hafsah, mungkin bisa diluruskan seperti ini, Bu, bahwa pencapaian katakanlah keberhasilan sebuah PTK itu bukan dilihat dari nilai per peserta didik, namun rata-rata kelas. Kalau sekarang mungkin rata-rata per KD seperti itu untuk tiap mata pelajaran yang diampuh atau yang dijadikan judul untuk PTK-nya tersebut. Mungkin seperti itu pertanyaan dari saya. Terima kasih, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Rudianto dari SDN Sukapura 02. Bagaimana apabila di siklus pertama ternyata tercapai, namun pada siklus ketiga misalnya tidak berhasil, bagaimana hal tersebut gitu? Apakah dapat dinyatakan bahwa penelitian tindakan kelas yang dilakukan itu berhasil atau tidak? Seperti itu kurang lebih pertanyaannya. Ya, enggak Bu Lisa dan Bu Titik. Baik, terima kasih Bu Yunika. Terima kasih Pak Rudianto atas pertanyaannya. Jadi ya memang sebenarnya untuk mencapai apa sih taraf atau upaya yang guru berikan
kalau ini loh PTK saya sudah berhasil, saya mau kasih KKM misal 85, siklus 1 misal ya udah 75 misal, oke, tercapai siklus 2, tapi pas siklus 2 tidak tercapai itu 85, maka berhasil atau tidaknya. Nah, selama memang menurut saya selama memang dari siklus 1 ke siklus 2 itu mengalami sebuah peningkatan, maka itu sudah, kalau dikatakan berhasil, itu sudah berhasil, Pak. Karena memang tujuan PTK adalah untuk meningkatkan misal kalau di sini dalam hal kemampuan matematis misal, itu sudah berhasil. Tapi kalau memang sudah meningkat sih, tapi memang tidak sesuai dengan kriteria saya. Gitu. Nah, maka jika Bapak ingin mencapai hal tersebut, bisa melakukan siklus kembali dan ditambahkan lagi hal-hal yang kira-kira misal seperti tadi ditambahkan sebuah AKS untuk lebih meningkat. Kemungkinan dengan menambahkan AKS ini bisa nih meningkatkan sampai ke taraf atau sampai ke kriteria yang saya tuju, misal. Bisa dilakukan siklus kembali dengan menambahkan suatu hal yang baru, atau bisa juga misal sudah lelah, misal nggak mau, tidak ingin menambahkan siklus lagi, tidak ingin melakukan penelitian dilanjutkan lagi, maka Bapak bisa menurunkan kriteria tersebut. Gitu. Makanya suaranya pelan ya. Kalau menurut saya seperti itu, Bapak jadinya bisa melakukan siklus kembali dengan menambahkan kira-kira hal yang bisa menambahkan sampai ke kriteria tersebut, atau bisa menurunkan kriteria Bapak. Yang penting dilihat, oh ternyata ada peningkatannya. Seperti itu. Bagaimana dengan Bu Titik? Baik, Mbak Lisa. Assalamualaikum Pak Rudianto. Pertanyaannya bagus sekali. Ini luar biasa. Izin menjawab ya. Maaf kalau tadi saya ngomong anak-anak agak berisik di belakang. Mohon maaf ya. Pak Rudianto, terkait dengan kasus target pribadi ingin 80% peserta didik mencapai KKM, izin bertanya. Kriteria target pribadi ini artinya Bapak sebagai wali kelas tentunya sudah punya pemahaman sendiri terhadap peserta didik. Betul kan? Ya. Artinya Bapak pun ketika menentukan KKM di awal sudah memproses bahwa kompleksitas daya dukung inteks siswa ini dapat mencapai 85%. Begitukah? Ya. Artinya Pak, kalau dari beberapa PTK yang kami tanganin gitu di sekolah, sebetulnya tadi ketika saya bilang ke Bu Hapsa bahwa 75% itu dianggap berhasil, itu merupakan acuan dari standar pelayanan minimal sekolah ketika memberikan treatment pendidikan. Tetapi kalau Bapak ingin punya target pribadi 85%, karena Bapak sudah paham karakteristik peserta didik dan di awal ketika menentukan KKM di kelas pun sudah melakukan kompleksitas, daya dukung dan inteks siswa sudah diukur dengan sebenar-benarnya, maka ini tidak salah juga Bapak memberlakukan bahwa oh, saya mau PTK saya 85% berhasil. Maka ketika Bapak melakukan ketika pada siklus 1 75% sudah terlewati, kemudian siklus kedua 80% sudah terlewati, dan ternyata pada siklus ketiga target 85% ini tidak berhasil, anggaplah mungkin di sekitar di 80 atau di 82 naik levelnya, maka saya rasa ini sudah dianggap berhasil, Pak. Karena pada siklus kedua sendiri 80% sudah tercapai, itu sudah melebihi dari SPM, standar pelayanan minimal. Maka saya yakin ketika Bapak memberikan siklus ini lagi, anak-anak khawatirnya bosan, Pak. Maka terjadi stagnan 80% atau justru malah takutnya terjadi penurunan. Treatment kita malah mental begitu. Nah, sebetulnya di awal tadi Mbak Lisa sudah menekankan bahwa PTK itu minimal kan 2 siklus ya. Kalaupun mungkin Bapak ingin menargetkan 85%, alangkah baiknya ini bukan PTK, tetapi lebih kepada pengayaan. Begitu Bapak. Itu jawaban saya Pak Rudianto. Terima kasih.
Mohon diluruskan Bu, mohon maaf. Berarti kita melihat ke standar pelayanan minimal sekolah dulu ya Bu ya. Ya, Untuk betul, target awalnya seperti itu ya. betul. Acuannya ke sana dulu ya Pak ya, Oke, standar siap. pelayanan minimal. Terima Oke, siap. kasih. Baik, terima kasih untuk tambahannya Bu Titik. Bagaimana Pak Rudianto, sudah cukup? Cukup. Terima kasih. Jadi kita melihat dulu ke acuannya itu kepada standar minimal pelayanan sekolah terlebih dahulu. Baru kita mungkin nanti bisa untuk menentukan target yang di atas tersebut itu lebih ke pengayaan saja. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Untuk, oh ya mohon maaf, saya izin sebentar. Apabila ada Bapak dan Ibu guru yang belum masuk ke dalam grup WA-nya, silahkan dicantumkan nomornya di room chat untuk kami panitia akan segera memasukkan Bapak dan Ibu ke dalam grup yang sudah kami buat. Dengan mencantumkan nomor handphone, nama, dan juga instansi ya Bapak Ibu ya. Baik. Masih ada waktu, silahkan apabila ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Ada lagi yang ingin di-sharing? Jadi ternyata banyak ya Bapak Ibu ya kendala yang memang terjadi ketika di PTK ini, ketika kita melakukan PTK ini. Ada lagi kah kendala lain atau pertanyaan lain yang ingin di-sharing? Di sini kita masih ada waktu untuk 1 atau 2 penanya lagi. Sepertinya masih cukup 1 penanya atau 2 penanya lagi. Mohon maaf, Ibu boleh sekedar ini aja, saran aja. Yeah. Ini gini Bu, untuk di undangan, mohon maaf sekali, tadi saya sampai ditegur oleh kepala sekolah saya karena satu, mohon maaf saya baru bergabung, mungkin udah dibahas di awal, tapi mohon maaf ini untuk tanggal pelaksanaan itu Jumat dan Sabtu ya Bu ya. Jumat Betul. dan Sabtu tanggalnya seharusnya kan 2 dan 3, tapi di sini tulisannya 4 dan 5. Jadi besok kita tetap pelatihan lagi ya Bu ya. Iya, mohon maaf. Iya, jadi Ya. mengikuti harinya saja ya, bukan tanggal ya. Iya Pak, betul, mohon maaf. Dari kesalahan dari kami, sepertinya sih sudah ada revisi kemarin, hanya kami juga belum tahu apakah sudah disebar merata atau belum ya surat tersebut. Memang, gitu. Ya, jadi acaranya itu Jumat dan Sabtu, harusnya itu memang tanggal 2 dan 3. 3 Juli. Oke. Ya, baik. Terima kasih. Baik. Mohon maaf ya Pak ya. Mohon maaf Bapak dan Ibu atas kesalahan tanggal pada surat undangan. Baik, ada lagi kah yang ingin ditanyakan Bapak Ibu sekalian mengenai bagaimana cara mencari artikelnya, karena kan sekarang itu memang sedang sedang boomingnya itu bahwa yang kita lakukan itu, penelitian yang kita lakukan itu harus didukung oleh artikel-artikel penelitian yang memang sudah dilakukan gitu. Artikel-artikel penelitian kalau bisa itu yang terbaru, minimal itu 5 tahun terakhir.
seperti itu. Acuannya tuh dari artikel-artikel seperti itu gitu. Artikel-artikelnya juga kalau bisa itu yang baik gitu, tidak yang apa ya, tidak yang asal diambil seperti itu. Maaf Mbak Yunika, boleh izin bertanya, ini sharing saja dengan teman-teman guru. Bapak Ibu guru, apakah sudah punya gambaran terkait masalah dalam pembelajaran daring? Itu juga bisa diangkat kok Bapak dan Ibu sebagai PTK sebetulnya. Misalkan ada anak yang tidak aktif, ada berapa persen yang tidak aktif, kemudian terkendala bagaimana misalkan sinyal dan internet itu juga bisa dijadikan penelitian, nanti treatmentnya apakah nanti pakai mengaktifkan grup WhatsApp, bisa seperti itu Bapak dan Ibu. Ini hanya sharing saja ya. Kebetulan saya di sekolah dan beberapa teman lain yang terkait masalah PTK di masa pandemi ini, ternyata sebetulnya dalam pembelajaran daring sendiri, ini luar biasa ya, mulai dari kaitan dengan teknologi guru yang kurang, kemudian kendala sinyal internet, kemudian juga bagaimana mengampu pembelajaran yang menarik dalam proses daring, ini juga kadang menjadi permasalahan-permasalahan. Mungkin Pak Rudianto punya ini enggak, izin kepo ini ya, punya permasalahan enggak terkait pembelajaran daring? Bisa sharing, nanti mungkin membuka jendela-jendela baru bahwa ternyata ada masalah yang bisa diangkat sebagai PTK gitu. Terima kasih Bu atas waktunya. Kalau yang awal, yang semester 2 tahun 2019-2020, itu sama sekali nggak ada masalah. Kalau menurut saya pribadi sih, masalah itu lebih pada apa ya namanya ya, kalau kita menyalahkan ke peserta didik dan orang tuanya mungkin nggak fair juga gitu ya. Tapi sih memang saya merasakan sekali perbedaan antara waktu awal kan memang hanya 3 bulan dari Maret, April, 4 bulan, Maret, April, Mei, Juni gitu ya. Kemudian kemarin itu totally dari Juli sampai Juni itu nggak pernah ketemu anak-anak di dalam kelas. Kalau kemarin masih sempat ketemu itu sekitar berarti berapa bulan ya? Dikurang 4 berarti sekitar 8 bulanan kita masih sempat interaksi dengan siswa. Jadi mungkin si siswa sudah kenal kita juga udah kenal banyak mereka gitu. Kalau yang saya rasakan itu perbedaannya enggak apa ya? Chemistry-nya kalau orang chemistry-nya tuh nggak ada gitu nggak dapat antara si guru dengan siswa karena memang setahun itu sama sekali tidak ketemu anak-anak gitu. Tapi kalau yang 2019-2020 itu karena kita sudah pernah 8 bulan bersama, ya mereka sudah tahu apa yang saya mau dan saya juga udah tahu apa yang mereka mau. Jadi ya nyambung aja, mengalir aja biasa gitu loh Bu. Jadi nggak ada masalah untuk yang 4 bulan pertama nggak ada masalah. Tapi yang setahun kebelakangan ini yang saya merasakan sekali prestasi belajar anak itu memang agak sedikit menurun gitu. Ya mungkin penyebabnya karena mereka belum ya gitu tadi chemistry-nya nggak ada gitu, belum nyambung antara guru dengan peserta didik. Dan memang untuk Sukapura 2 sendiri memang kami khususnya kelas saya kemarin itu banyak sekali anak yang apa ya namanya dari keluarga yang ekonominya menengah ke bawah gitu. Jadi kata kasarnya daripada uangnya buat beli pulsa atau buat beli yang lain gitu, itu lebih baik buat beli yang lain gitu. Bahkan kemarin itu sempat ada beberapa kasus yang saya hadapi di sekolah itu. Saya sampai harus meyakinkan orang tua ini handphonenya udah nggak bisa dipakai gitu. Artinya OS-nya udah nggak support, kemudian ada yang
LCD-nya udah pecah belah gitu. Ini udah nggak bisa dipakai, Bu. Saya minta tolong digantikan Ibu karena dapat KJP gitu ya. Jadi saya menyarankan KJP-nya itu digunakan untuk membeli perangkat pembelajaran seperti handphone gitu ya. Ya, seperti yang tadi saya katakan, Pak, ya mungkin ini jadi rahasia umum. Pak, wah sebagian uang KJP-nya digunakan untuk kebutuhan rumah tangga kami gitu. Jadi ya kita mau ngomong apa, mau memaksakan juga susah, tapi ya nggak dipaksakan anaknya nggak bisa belajar gitu. Jadi lebih ke apa namanya support orang tua sih Bu, kayaknya orang tua dan lingkungan untuk pembelajaran jarak jauh ini seperti itu. Itu saya sih dari saya Bu. Terima kasih. Terima kasih sharingnya Pak Rudianto. Sama ya, hampir semua nyaris hampir kalau nanya-nanya ke teman itu di Kabupaten Bogor juga sama seperti itu. Ada peruntukan yang seharusnya dana untuk peserta didik dijadikan memang untuk konsumsi rumah tangga. Ya, banyak terjadi, Pak. Terima kasih Pak Rudianto sharingnya. Mungkin teman-teman yang lain ada Bu Jauharo Alawiyah, ada Bu Ninuk, ini ada Pak Faisal, ada Bu Ariana juga. Silakan kita sharing saja di sini sama-sama. Mungkin teman-teman sudah dapat gambaran, oh permasalahan PTK saya ini, boleh diobrolkan di sini ya Mbak Yunika ya? Ya, betul, betul. Kita sama-sama sharing, kita sama-sama berbagi pengalaman. Kalau misalkan ada kendala, kita sama-sama bisa cari solusinya. Bapak dan Ibu, nanti ada worksheet sudah dikirim di grup WA. Ada worksheet yang harus Bapak dan Ibu guru kerjakan. Worksheet ini nanti dikumpulkan besok ketika kita melakukan diskusi yang kedua. Ini kurang lebih seperti ini worksheet-nya. Nanti akan di-share link untuk mengumpulkan worksheet ini. Jadi nanti diunggah ke dalam Google Drive. Nanti panitia yang akan menyediakan Google Drive-nya akan kami share nanti di grup WhatsApp. Oleh sebab itu, kepada Bapak dan Ibu guru yang belum masuk ke dalam grup WhatsApp karena mungkin nomornya salah atau misalkan memang karena kekeliruan kami sebagai panitia, silahkan dicantumkan nomornya di grup chat, di chat Zoom ini, sehingga nanti segala informasi akan kami sampaikan melalui grup WhatsApp. Ada lagikah yang ingin didiskusikan Bapak dan Ibu terkait bab 1 ini? Karena untuk menulis penelitian itu tidak hanya penelitian tindakan kelas saja. Semua jenis penelitian itu memang dasarnya itu atau base-nya itu harus kuat di bab 1-nya gitu. Karena di bab 1 itu apa sih yang akan kita teliti? Mengapa kita harus meneliti ini? Gitu. Itu memang harus benar-benar kuat di bab 1-nya itu. Kurang lebihnya di latar belakang lebih tepatnya. Karena apa yang akan kita teliti itu harus bersumber dari masalah-masalah yang memang akan kita angkat, akan kita coba untuk cari solusinya seperti itu. Untuk panitia. Ibu mohon izin. Ya, silakan Pak Denny. Mohon izin yang ketiga kalinya ini bertanya karena belum Ya, mangga silakan Pak Denny. paham. Terima kasih Bu Yunika. Izin bertanya kembali. Ini tadi kan disampaikan oleh Bu Titi untuk fokus dalam satu rombel.
Objeknya itu kelas 5. Sementara kelas 5 nanti itu naik kelas 6. Udah naik kelas 6. Berarti action-nya atau tindak lanjutnya nanti bagaimana? Karena memang saya kan tahun depan ini ngajarnya ke kelas 4 yang naik kelas 5. Terima kasih, Bu. Baik, jadi pertanyaan Pak Denny ini kan misalkan kita ini fokus dalam satu rombel misalnya gitu kan. Misalkan sekarang atau enggak tahun ajaran kemarin deh, tahun ajaran yang kemarin itu mengajar di kelas 5. Kemudian kan nanti setelah bulan Juli itu siswa tersebut misalnya naik ke kelas 6. Nah, itu bagaimana, Bu? Kelanjutannya gitu. Bagaimana untuk melakukan penelitiannya seperti itu? Mangga Bu Lisa dan Bu Titik untuk ditanggapi pertanyaannya. Ya, saya rasa langsung saja Bu Titik, silakan jawab Ibu. Terima kasih Bu. Baik Mbak Lisa, ini terkait berganti subjek penelitian ya Pak Dini ya, artinya ya. Iya. Nah, ini permasalahan juga sebetulnya Pak Denny. Karena kalau dalam PTK kan masalah dan subjek itu tidak boleh berganti ya. Itu udah pakemnya seperti itu. Karena kan kita mau meneliti subjek ini yang mau kita treatment sebetulnya kan. Saya kalau kayak gini mentok juga nih Pak Denny, jujur mentok juga. Harusnya kan kalau PTK memang treatmentnya harus dengan subjek yang itu yang kita kenai masalah itu. Kaitannya dengan Pak Denny ini solusinya mungkin apakah bisa mengambil peserta didik ini nanti di luar kelas 6, mungkin bisa nanti berdiskusi dengan gurunya untuk melakukan treatment di luar pembelajaran. Bisakah? Itu mohon nanti dikonsultasikan dulu dengan guru kelas 6-nya. Ini solusi dari saya ya Pak Dini. Izin pinjem siswa yang mau jadi subjek penelitian begitu untuk diberikan treatment agar terjadi perbaikan pada pembelajaran agama terkait materi tadi surat Al-Luqman. Begitu mungkin Pak Denny izin pinjem dulu dengan wali kelas nanti yang akan naik ke kelas 6. Nanti didata dulu peserta didiknya rombel yang gitu. Mohon izin dan mungkin bisa dilakukan di luar jam pembelajaran. Tapi dengan catatan MOU dulu ya dengan guru kelas 6-nya gitu. Oh gitu. Ya Bu, saya juga sempat pikir seperti itu, apakah bisa gitu. Ya terima kasih Bu Riti, solusinya sangat membantu ini. Sama-sama Pak Denny. Iya, memang kendala juga ya. Kita meneliti masalahnya di kelas 5. Kemudian ketika nanti Juli, kelas 5 tersebut naik kelas menjadi kelas 6. Sementara kita tidak dapat mengganti subjek penelitiannya. Jadi mungkin memang jalan satu-satunya adalah minta izin terhadap guru yang bersangkutan di kelas subjek penelitian kita tersebut untuk meminta waktunya atau meminjam siswa ya seperti itu istilahnya untuk dilakukan treatment dalam penelitian kita. Gitu. Baik Bapak dan Ibu, masih bisa sepertinya untuk satu penanya lagi sebelum kita tutup acara pada hari ini. Kemudian ini sudah ada linknya untuk mengumpulkannya ya Bapak dan Ibu, worksheet-nya sudah ada di share di grup di room chat, kemudian di grup WA juga sudah ada. Ini dikerjakan dan besok harus dikumpulkan. Baik. Mangga Bapak dan Ibu guru sekalian yang masih ingin bertanya, yang masih ingin kepo, yang masih ingin mendapatkan lebih jelas gitu. Silahkan.
sosialisasinya itu aja. Kalau kelas itu mungkin nggak paham tadi. Satu pertanyaan lagi saja sebelum saya tutup. Belum kita sampai pada akhir acara. Untuk yang belum absen, silakan masih bisa untuk mengisi presensi. Mohon untuk panitia mungkin di-share lagi link absennya, karena mungkin ada yang baru bergabung belum lama dan belum bisa melihat link absen. Baik. Baiklah, apabila memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya akan merangkum hasil diskusi kita pada hari ini, karena waktunya juga sudah menunjukkan pukul 10.45 di saya, sekitar jam 5 itu. Saya akan langsung merangkum diskusi kita hari ini. Baik, pada paparan hari ini yaitu mengenai bagaimana menulis pendahuluan seperti itu, dan bagaimana cara menulis atau cara mencari artikel. Untuk membuat pendahuluan itu pasti kita yang pertama itu harus mengidentifikasi masalah-masalah apa yang terjadi di dalam kelas. Misalnya pada pekerjaan siswa, bagaimana siswa tersebut mengerjakan tugasnya. Mengapa siswa tersebut mengerjakannya seperti itu? Diidentifikasilah apakah yang menjadi kekurangan-kekurangan dalam kelas tersebut. Kemudian dari masalah kita dapat menentukan fokus penelitian. Dari fokus penelitian barulah kita bisa memperoleh judul PTK. Untuk pemilihan judul lebih baik menggunakan mata pelajaran. Dihindari menggunakan materi tertentu seperti itu. Dari judul dibuatlah beberapa rumusan masalah. Yang di dalam pendahuluan terdapat latar belakang, di latar belakang juga harus didukung oleh artikel-artikel. Bisa diambil dengan menggunakan Google Scholar dan diketikkan apa saja artikel apa yang kita butuhkan, artikel apa yang sinkron dengan penelitian yang akan kita lakukan. Kemudian apabila artikel tersebut tidak dapat di-download atau tidak dapat dibuka, maka dicarilah link doi-nya, kemudian dikopas pada link Skyhub. Kemudian sesi tanya jawab. Pertanyaan yang pertama yaitu dari Bapak Yuwono Kismanto dari SDN Sukapura 04. Pertanyaannya yaitu bagaimana apabila sudah melewati beberapa siklus tetapi hasilnya tidak memuaskan, apakah dilakukan siklus lagi atau boleh mengganti metodenya? Ternyata memang di PTK itu tidak dibatasi berapa siklusnya. Lebih baik ditambahkan saja apa yang kurang. Kemudian dianalisis saja kenapa hasilnya bisa seperti itu. Dicek terlebih dahulu misalnya dari KI, KD, indikator, apakah sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian kolaboratornya juga seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua yaitu dari Bapak Denny dari SDN Semper Barat 03. Bagaimana cara menentukan masalah dalam waktu yang relatif singkat, misalnya hanya dari April saja sampai sekarang? Kemudian jawabannya adalah bisa dengan
dilihat dicek hasil dari misalnya dari latihan-latihan, misalkan 2 kali latihan, itu ada hasilnya, bisa sebagai base data seperti itu untuk dilakukan treatment apa yang cocok untuk penelitiannya. Kemudian atau tidak, apabila tidak, yang pertama tadi ada opsi yang kedua, yaitu apabila dari afektif gitu misalnya, bisa mengirimkan video dari salah satu materi, dari situ bisa dicek juga. Kemudian dari Bu Hafsah Hadida dari Darushifa itu hampir sama, mencoba beberapa siklus ternyata ada yang kurang, bagaimana mengatasinya tadi. Bisa dilihat dari misalnya 75% seperti itu. Itu dengan minimal pelayanan sekolah saja, itu sudah dinyatakan berhasil. Lalu disambung lagi pertanyaan dari Pak Rudianto tadi, dari SD Sukapura 02 misalnya, memiliki target pribadi 85% gitu. Itu bagaimana? Tadi kembali lagi, apabila sudah dengan memenuhi kriteria minimal dengan pelayanan sekolah, yaitu sebanyak 75%, maka dinyatakan bahwa penelitian tersebut berhasil. Apabila ingin di atasnya, maka bisa dilakukan dengan pengayaan, seperti itu. Kemudian untuk rombelnya, berapa rombel Bu baiknya? Gitu. Baiknya itu dalam penelitian tindakan kelas itu adalah 1 rombel saja. Gitu. Lalu bagaimana jika rombelnya itu ternyata naik gitu tingkatnya, kelasnya, subjek penelitian itu misalnya sudah tidak di kelas 5 lagi atau sudah di kelas 4 lagi. Itu bisa dengan meminjam subjek penelitian, seperti itu kurang lebih dengan persetujuan terhadap guru yang bersangkutan, seperti itu. Seperti itu Bapak dan Ibu, kurang lebih rangkuman dari kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih kepada Ibu Lisa Dwining Tias MTD dan Ibu Titik Suryani SPD atas sharingnya, atas paparannya, seperti itu. Saya mewakili Ibu Dr. Wardani Rahayu MSI mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu guru yang telah hadir dan berpartisipasi dalam acara hari ini. Acara yang selanjutnya adalah penutupan. Karena Ibu Dr. Wardani Rahayu tidak hadir, oleh sebab itu acara ini akan saya tutup dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga acara pada hari ini, acara yang kita ikuti dari awal sampai akhir ini bermanfaat untuk kita semua, dapat amal ibadah dan amal jariah untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya Bapak dan Ibu. Mohon untuk dikerjakan worksheet-nya. Sampai bertemu esok hari insya Allah. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, Bu Titi. Terima kasih Bu Titi, Bu Lisa, Bu Yunita, terima kasih. Sama-sama Ibu dan Bapak, mohon maaf kalau ada salah ya. Sama Bu. Ibu Bapak, izin live ya Ibu Bapak, mari selamat Bu Lisa, terima kasih Bu Lisa. Izin semuanya lab ya. Izin ya, semua ya Ibu. Assalamualaikum.